Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya Nur Hikmah akan menjelaskan mengenai materi matematika minat mengenai trigonometri. Jadi sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai trigonometri, nah di sini pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai trigonometri, kemudian yang dikhususkan yaitu trigonometri analitik dan contoh soal trigonometri analitik. Nah, yang pertama, apa itu trigonometri? Jadi trigonometri adalah salah satu cabang dalam ilmu matematika yang mempelajari mengenai sudut segitiga. Nah, kemudian dalam trigonometri terdapat sudut istimewa dan kuadran, di mana untuk materi trigonometri ini terdapat materi prasyarat. Yang pertama yaitu mengenai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Kemudian nilai alfanya ada sin alfa, cos alfa, tan alfa. Selanjutnya terdapat kuadran. Nah, kuadran ini merupakan materi prasyarat kedua, yaitu nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Nah, di kuadran 1, nilai sinus atau kosinus dan tangen atau tan semuanya positif. Kemudian rumusnya adalah alfa. Selanjutnya di kuadran 2 hanya sinus yang bernilai positif. Nilai kosinusnya dan nilai tangen atau tannya ini negatif dengan rumus 180 derajat dikurang alfa. Maaf. Nah, kemudian di kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif, nilai sinus dan kosinus adalah negatif. Nah, di kuadran 3 ini rumusnya adalah rumus alfanya 180 derajat ditambah alfa. Kemudian di kuadran 4 hanya kosinus yang bernilai positif, nilai sinus dan tangen hasil nilainya adalah negatif dengan rumus 360 derajat dikurang alfa. Nah, selanjutnya dalam trigonometri terdapat persamaan trigonometri dasar. Nah, persamaan trigonometri di dasar tersebut meliputi sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tan X sama dengan tan alfa, sin X sama dengan K. K itu adalah sebuah konstanta. Cos X sama dengan K, tan X sama dengan K. Nah, selanjutnya di dalam trigonometri terdapat beberapa rumus. Yang pertama terdapat rumus fungsi trigonometri, yaitu semisal ada segitiga. Di awal kita telah mengetahui pengertian trigonometri. Nah, di dalam segitiga terdapat sudut miring, sudut samping, dan sudut sudut depan. Nah, semisal jika sin A di sini A, maka jika ingin mudah yaitu si demi atau sin A sama dengan depan per miring atau sama dengan A per C. Bisa dilihat di sini. Kemudian cos A sama dengan samping per miring atau cosami sama dengan B per C. Tan alfa sama dengan depan per samping sama dengan A per B. Cosec A sama dengan 1 per sin A sama dengan C per A. Bisa dilihat di sini. Sec A sama dengan 1 per cos A sama dengan C per B. Cot A sama dengan 1 per tan A sama dengan B per A. Nah, selanjutnya terdapat rumus identitas trigonometri. Yang pertama, sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2A sama dengan 1. 1 ditambah tan pangkat 2A sama dengan 1 per cos pangkat 2A sama dengan sec pangkat 2A. Kemudian 1 ditambah cot pangkat 2A sama dengan 1 per sin pangkat 2A sama dengan cosec pangkat 2A. Nah, selanjutnya kalau di Cambridge kita ketahui adalah soh jatoa sama dengan si demi, cosami, dan tan desa. Nah, kalau soh adalah sin X sama dengan opposite per hypo sama dengan si demi, opposite itu depan, per hypo itu adalah sisi miringnya. Kemudian soh cah adalah cos pangkat X sama dengan adjacent per
hipotenus. Selanjutnya toa, tan X sama dengan opposite per A adjacent. Opposite per adjacent. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan intinya, yaitu trigonometri analitik. Nah, dalam trigonometri analitik, materi pertama yang dipelajari adalah rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri. Nah, dalam rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri, kita akan menemukan berbagai rumus sin, cos, dan tan, di mana rumus untuk sin A tambah B dan sin A kurang B adalah sin A tambah B adalah sin A kali cos B tambah cos A dikali sin B, atau untuk sin A kurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Untuk memudahkan yaitu SCCS. Tandanya masih sama, plus minus. Kemudian untuk rumus untuk cos A tambah B dan cos A kurang B, cos A ditambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A dikali sin B. Selanjutnya, cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, untuk memudahkan cara menghafalnya itu CCSS. Kalau tanda di sini tanda plus, di sini tanda minus, di sini tanda minus, di sini tanda plus, jadi berbalik, tidak sama dengan sin. Selanjutnya, untuk rumus untuk tan A tambah B dan tan A dikurang B. Tan A tambah B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Tan A maksudnya tan alfa. Kemudian tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal trigonometri analitik. Yang pertama adalah sin A ditambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Dimana pertanyaannya, hitunglah nilai sin 75 derajat. Penyelesaiannya, nah, sin 75 derajat adalah sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Ini menggunakan sudut istimewa. Nah, ini 45 derajat ini merupakan nilai sin dan cos, atau nilai sin alfanya dan cos A-nya. Selanjutnya 30 derajat adalah nilai dari cos B dan sin B. Sehingga sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Ini adalah nilai A, ini adalah nilai B. Nah, sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dikali cos 30 derajat ini adalah 1/2 akar 3 ditambah dengan cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dan sin 30 derajat adalah 1/2. Kemudian dikalikan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 adalah 1/4 akar 6. Kemudian ditambah 1/2 akar 2 dikali 1/2 adalah 1/4 akar 2. Hasilnya 1/4-nya dikeluarkan, kemudian gunakan kurung, tuliskan akar 6 ditambah akar 2. Kan nilai ini sama 1/4, jadi 1/4-nya dikeluarkan, akar 6 dan akar 2 bisa dengan 4 dengan menggunakan tanda kurung. Nah, selanjutnya sin A dikurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Pertanyaannya, hitunglah sin 15. Penyelesaiannya, sin 15 adalah sin 45 derajat dikurang 30 derajat. 45 derajat ini adalah nilai sin dan cos untuk A, dan 30 derajat adalah nilai dari cos B dan sin B. Nah, nilainya sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dan nilai cos 30 adalah 1/2 akar 3. Dikalikan hasilnya 1/4 akar 6, kemudian kurang cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dikali sin 30 derajat adalah nilainya
sudut istimewa adalah 1/2. Sehingga 1/2 akar 2 dikali 1/2 adalah 1/4 akar 2. Kemudian dikurangkan antara 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2, yaitu 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Sama dengan tadi, kita keluarkan 1/4-nya karena nilainya sama. Artinya yang membedakan adalah akarnya. Selanjutnya, cos A ditambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A dikali sin B. Diketahui sin A sama dengan 3/4 dan cos B sama dengan 12/13. Untuk A dan B adalah sudut lancip. Tentukan cos A ditambah B. Nah, penyelesaiannya kita tulis ulang rumus dari cos A ditambah B-nya. Nah, cos A belum kita ketahui berapa nilainya. Kemudian cos B sudah diketahui 12/13, sin A sudah diketahui 3/4 dan sin B belum diketahui nilainya. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah menentukan nilai cos A, di mana untuk mencari nilai cos A adalah dengan menggunakan angka pada sin A sama dengan 3/4 karena sama-sama variabelnya adalah A. Sehingga sin A sama dengan 3/4 berada di kuadran 1. Nah, kita buat segitiga di mana sisi depannya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 4. Sehingga didapatkan dari untuk mendapatkan nilai cos A-nya kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, dari teorema Pythagoras 3 dan 5 dihasilkan 4. Nah, sehingga nilai cos A-nya sudah dijelaskan sebelumnya. Cos adalah cosami. Samping adalah 4 dan sisi miringnya adalah 5. Sehingga cos A sudah dapatkan yaitu 4/5. Kemudian menentukan nilai dari sin B. Nah, sin B kita gunakan adalah cos B karena ya sama-sama variabelnya B. 12/13 dibuatkan segitiga. Cos B, cosami. Sisi sampingnya adalah 12 dan sisi miringnya adalah 13. Teorema Pythagoras dari 13 dan 12 dan 13 adalah 5, sehingga didapatkan nilai sin B-nya adalah si demi 5/13. Sin si D depannya adalah 5 dan sisi miringnya adalah 13. Sehingga cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Cos A-nya adalah 4/5 dikali cos B-nya adalah 12/13 dikurang sin A-nya adalah 3/5 dan sin B-nya adalah 5/13. Sehingga didapatkan 4 dikali 12 adalah 48, 5 dikali 13 adalah 65, 3 dikali 5 adalah 15 atau 3 dikali 15 adalah 3 dikali 5 adalah 15. Maaf, di sini kurang limanya. Kemudian 5 dikali 13 adalah 65, sehingga 48 dikurang 15 adalah 33. Kemudian penyebutnya adalah 65, sehingga nilai dari cos A ditambah B adalah 33/65. Soal selanjutnya, untuk cos A dikurang B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Cos 58 derajat dikali cos 13 derajat ditambah sin 58 derajat dikali sin 13 derajat adalah penyelesaiannya. Jadi diketahui nilai cosnya adalah 58 derajat dan 13 derajat. Kemudian sin 58 derajat dan sin 13 derajat untuk nilai sinnya. Sehingga hal yang dilakukan ketika mendapatkan soal seperti ini yaitu kita ikut rumusnya. Nah, di sini nilai CCSS dengan simbol plus, sehingga di sini kita simbolkan dengan minus. Sisanya kita kurangkan 58 dikurang dengan 13. Jadi cos 58 derajat dikurang 13, sehingga didapatkan cos 45. Nah, cos 45 derajat ini adalah 1/2 akar 2. Soal selanjutnya, contoh
tan A plus tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Carilah tan 105 derajat. Penyelesaiannya, tan 15 derajat adalah tan dari 60 derajat ditambah 45 derajat. 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, untuk nilai tan A-nya adalah 60 derajat dan nilai tan B-nya adalah 45 derajat. Kita tuliskan tan 60 derajat untuk tan A ditambah tan 45 derajat untuk tan B-nya. 1 dikurang tan 60 derajat untuk tan A dan dikali tan 45 derajat untuk nilai tan B. Kemudian tan 60 derajat adalah akar 3 ditambah tan 45 derajat adalah 1. 1 dikurang tan 60 derajat adalah akar 3. 1 dikurang akar 3, kemudian tan 45 derajat adalah 1. Nah, selanjutnya akar 3 ditambah 1 per 1 dikurang akar 3 dikali 1 dikurang akar 3 per akar 1 dikurang akar 3. Jadi kita akan menghilangkan nilai dari penyebutnya dengan cara mengkalikan 1 kurang akar 3 per 1 kurang akar 3. Sehingga dari hasil perkalian ini didapatkan akar 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah akar 3. Caranya itu selanjutnya 1 dikurang akar 3 dikali 1 dikurang akar 3 adalah 1 dikurang 3. Selanjutnya akar 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah akar 3 hasilnya adalah 4 ditambah 2 akar 3. 1 dikurang 3 adalah minus 2. Kemudian kita pisahkan 4 dengan 2 akar 3. Sama-sama kita jadikan sebagai pecahan biasa dengan penyebut minus 2. 4 per minus 2 ditambah 2 akar 3 per minus 2 adalah minus 2 ditambah minus akar 3. Jadi minus 2 ditambah minus akar 3 hasilnya adalah minus 2 dikurang akar 3. Soal selanjutnya mengenai tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Diketahui A dan B sudah aktif, sin A sama dengan 4 per 5 dan cos B sama dengan 5 per 3. Tentukan tan A dikurang B. Penyelesaian. Nah, pertama kita ketahui tan A dikurang tan B. Yang kita ketahui adalah sin A dan cos B. Kemudian nilai tan-nya belum kita ketahui, sehingga hal yang pertama dilakukan adalah menggunakan sin A untuk mendapatkan tan A, kemudian cos B untuk mendapatkan tan B. Jadi diketahui si demi untuk nilai sin adalah 4 adalah depan dan miringnya adalah 5. 4 dan 5. Kemudian teorema Pitagoras dari 4 dan 5 kita gunakan akar 3. Ini adalah teorema Pitagoras. 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan akar 25 dikurang 16 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan akar 3, sehingga dihasilkan nilai sampingnya adalah 3. Kemudian tan A kita simpan di sini A tan A. Sebelumnya kita sudah ketahui tan adalah tan desa. Tan desa. D adalah sisi depan untuk 4. Sa adalah sisi sampingnya, itu adalah 3. Tan A sama dengan 4 per 3. Selanjutnya kita mencari tan B dengan cos B sama dengan 5 per 3 segitiga cosami
dan sisi sampingnya adalah 5. Sehingga bisa diketahui tadi tan A nya sama dengan 4/3, tan B sama dengan 12/5. Kita substitusi, tan A jadi 4/3 dikurang tan B adalah 12/5. Nah, kita samakan penyebutnya, 3 dan 5 adalah 15, kemudian 20 dikurang 36/15 per 1 ditambah 15 48 dikali 5 adalah 15. Selanjutnya 20 dikurang 36 adalah minus 16/15 per 15 ditambah 40 per 15. Kenapa di sini 15? Di sini ada 1, 15/15 adalah 1. Ya, 1 per 15 di sini. Selanjutnya minus 16/15 per 63 per 15, kan tadi sudah hasilnya 15/15 adalah 1, jadi hilang kan, sisa 48/15. Kemudian 63 per 15 kita jadikan kali dengan cara membalikkan 5 ke atas, kemudian 63 ke bawah, sehingga minus 16 dikali 15 adalah 15 masih bisa kita hilangkan, dicoret, habis, sehingga hasilnya 16 minus 16 per 63. Nah, sekarang masuk ke rumus sudut ganda. Nah, rumus sudut ganda ini seperti ini. Rumus sudut ganda adalah 2 sin A dikali cos B didapatkan dari sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Sin A ditambah sin A, sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A sama dengan tadi pada jumlah dan selisih tersebut. Kemudian cos selanjutnya adalah cos per 2A dikurang sin per 2A, 1 dikurang 2 sin per 2A, 2 cos per 2A dikurang 1. Sebelumnya sin ini adalah untuk rumus ganda bagian sin, cos ini adalah rumus sudut ganda untuk bagian cos, dan tan adalah tan pangkat 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan pangkat 2A. Untuk rumus sudut ganda untuk bagian tan. Selanjutnya contoh soal untuk sudut ganda. Jadi untuk contoh soal sudut ganda ini saya hanya memberikan beberapa contoh soal saja. Jadi sin A 3/5, carilah 2A-nya, penyelesaian. Nah, sudah diketahui sebelumnya sin 2A adalah 2 sin A dikali cos A. Sin A adalah A 3/5. Nah, cos A-nya ini belum kita ketahui, sehingga kita menggunakan segitiga. Caranya yaitu, cara mencarinya adalah, kan yang diketahui adalah nilai sinnya, sehingga dalam segitiga kita tulis nilai sinnya dulu. Sin si demi, atau untuk gambarnya adalah so. Sehingga di sini kita tuliskan si D 3, ini adalah 5. Teorema Pythagoras untuk menentukan sudutnya sisi sampingnya, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan cara akar 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan akar 25 dikurang 9 sama dengan akar 14. Akar 14 sama dengan 4, sehingga ditemukan sisi miringnya adalah 4. Nah, selanjutnya abaikan segitiga yang ada di bawah sini, sehingga nilai cos A-nya adalah 4/5. Dan di sini cos A, cos adalah cosami, samping adalah 4 dan miringnya adalah 5, sehingga ditemukan 4/5. Nah, 3 dikali 4 ini kita kalikan, hasilnya
12, 5 dikali 5 adalah 25, sehingga 2 dikali 12 per 25. Nah, 2 ini kita jadikan pecahan biasa dengan cara 2 per 1 dikali 12 per 25, sehingga 2 per 1 12 per 25 24 per 25. Soal selanjutnya yaitu jika sin A sama 15 per 13 dan A diletakkan kuadran 2, tentukan nilai dari sin 2A. Nah, di kuadran 2 kita ketahui lagi sin A sama dengan 12 per 13. Kemudian kita ketahui di kuadran 2 adalah hanya sin A yang positif, kemudian cos dan tan adalah hasilnya negatif, sehingga minus cos A adalah 5 per 3. Jadi 5 ini ditemukan dari teorema Pythagoras, hasil dari 13,2 dikurang 12,2. Nantinya hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita lagi kosami. Kos sin 2 dikali 12 per 13 dikali minus 5 per 13, hasilnya adalah minus 120 per 169. Kemudian kita jadikan dia desimal, 120 per 169 hasilnya akan minus 0,71. Nah, untuk rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus kita lanjut di part 2. Oke, terima kasih.